Sersan Mayor TNI M. Soleh almarhum, memiliki tanah garapan seluas 12.000 meter persegi di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat keterangan dari Direksi PT Perkebunan 11, yang berkedudukan di Pacenongan nomor 40 Jakarta Pusat, surat keterangan nomor X1 USN 679 Jakarta Pusat intinya, sesuai dengan peta lokasi tanah, yang terletak di Blok Onan Gombong, seluas 12.000 Desa Wates Jaya Kecamatan Cijeruk Bogor, saat itu merupakan tanah di luar HGU PTP 11, Perkebunan Pondok Gede, sesuai dengan SK HGU nomor 21 HGU DA 1981 tanggal 1 Januari tahun 1981, ditandatangani SK ini oleh Direktur Utama Kosim Sukanda, tanggal 4 Agustus tahun 1988. Menurut kuasa Heri Hermawan, ahli waris M. Soleh Asadeli menjelaskan bahwa M. Soleh almarhum orang yang sangat berjasa karena semasa hidupnya banyak membantu PT Perkebunan 11 dalam soal pembebasan tanah perkebunan Pondok Gede pada tahun 1988. Luas perkebunan saat itu mencapai 120 hektar lebih. Setelah habis masa HGU, maka area tersebut terbagi lahan untuk sarana sosial tempat peribadatan, gedung pendidikan, kantor pemerintahan dan lainnya di wilayah setempat. M. Soleh diberikan hak atas jasanya untuk menggarap lahan seluas 12.000 meter setelah M. Soleh wafat. Heri Hermawan, selaku ahli waris melanjutkan penguasaan fisik garapan tersebut, maka pada tanggal 16 Mei tahun 2018, melakukan pengukuran bersama kantor BPN Bogor. Anehnya dari hasil ukur tersebut, tanah M. Soleh hanya tersisa luas 7.220 meter, sementara luas tanah yang berkurang seluas 4.780 meter. Entah kemana diperoleh informasi pada tahun 2017, PT Jasa Marga telah membebaskan tanah untuk pintu gerbang tol Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi. Tanah garapan M. Soleh terkena jalur pembebasan untuk gerbang tol seluas 2.000 meter, tetapi ganti ruginya tidak jatuh kepada para ahli waris. Soleh malahan yang menerima ganti rugi Imam Suroso, warga Cibubur yang mengaku sebagai pemilik lahan dengan modal akta jual beli. Ia mengaku lahan itu sudah dibelinya dari istri M. Soleh, Nioneng Nurjanah. Tapi faktanya, setelah kejadian tersebut Imam Suroso dipanggil oleh Camat Cigombong pada tanggal 14 Desember tahun 2017, Imam Suroso di hadapan Kades Wates Jaya Harun A. AKP Kristianto Kapolsek Cigombong, Emil Nurjamilah Camat Cigombong, dan Kurniawan KUPT 5 Caringin. Saat itu, dia mengembalikan NOP atas nama yang ia balik nama dengan modal AJB yang diduga palsu, padahal status tanah itu lahan garapan. Mana mungkin bisa dibuatkan akta jual beli? Bila seandainya benar Imam Suroso ada ikatan jual beli dengan istri almarhum, ia seharusnya hanya memperoleh surat oper alih garap, tetapi semua ahli waris M. Soleh mengaku tidak pernah mengoper alih lahan garapannya kepada Imam Suroso. Atas kejadian ini pihak Jasa Marga, PT Jagorawi telah tertipu oleh Imam Suroso, ungkap Asadeli, karena dengan memberikan uang ganti rugi sebesar 150 juta. Informasinya kepada Imam Suroso, hal itu jelas salah dan keliru karena dia bukan ahli waris M. Soleh, hanya seorang oknum yang berani diduga memalsukan tanda tangan Nioneng Nurjanah, istri alem M. Soleh. Asadeli BA, lebih lanjut menjelaskan kliennya Heri Hermawan pada 2018, dia berani mengukur tanah garapan tersebut karena lahan itu mendiang M. Soleh, sudah menggarapnya cukup lama. Jadi dari tahun 1988 bila sampai ke tahun 2018 genap 30 tahun, maka sesuai peraturan pemerintah pasal 24 ayat 2 PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, menegaskan seorang yang menguasai fisik tanah selama 20 tahun, secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri ke Kantah ATR BPN setempat, sebagai pemegang atas tanah tersebut. Dikatakan Asadeli, setelah gambar ukur keluar, lokasi tersebut masuk ke SHGB nomor 17 PT Pengembangan Argo Wisata yang dikeluarkan oleh kantor BPN tanggal 6 April tahun 1995 dengan luas 129.550
Kenapa kami katakan mereka menyerobot? Karena di area lokasi SHGB, nomor 17, ada tanah klien kami M. Soleh, seluas 12.000 meter, yang beliau garap dari tahun 1988, sedangkan SHGB, nomor 17, dibuat tahun 1995, klien kami kata Sadeli, ada bukti-bukti data haknya sebagai penggarap, diawali adanya SK dari Direktur Perkebunan 11, tanggal 4 Agustus tahun 1988, kemudian memo dari Kepala UPT Perkebunan, tanggal 6 April tahun 1988 setelah M. Soleh wafat, penguasaan fisik terus dilanjutkan oleh Heri Hermawan, dengan bukti surat pernyataan garapan bidang tanah, sporadik tanggal 23 September tahun 2019, kemudian keterangan NJOP, dari kantor Bapenda Bogor, tanggal 8 April tahun 2020, dan keterangan riwayat tanah tanggal 23 September tahun 2019, dan keterangan tidak sengketa tanggal 23 September tahun 2019. Keterangan waris tanggal 22 Desember tahun 2006, semua dokumen tersebut diketahui dan ditandatangani Camat dan Kepala Desa Wates Jaya, Rudi Irawan saat ini melihat surat SHGB, nomor 17, tercatat dipakai anggunan ke BI, di buku sertifikat HGB, nomor 17, telah diuraikan keterangan bahwa PT PAWP tersebut mempunyai tanggungan sebesar 100 miliar, dan status PT Pengembangan Argo Wisata Prima, sudah dicoret sebagai pemegang hak, berdasarkan surat Roya, nomor 10/44 UKPA BBA, dan surat, nomor 10/45 UKPA BBA, tanggal 24/06/2008, dari PT Bank Indonesia, sertifikat hak tanggungan, nomor 745/1995, dihapus dan berdasarkan keputusan Badan Lelang, dari kutipan Risalah Lelang, nomor 149/2008, tanggal 27/05/2008, yang dibuat Pejabat Lelang Jenderal Kekayaan Negara DJKN pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor tanggal 08/09/2008, nomor 86.646/2008, pemegang hak SHGB, nomor 17, telah beralih ke PT Fusion Plus Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta. Melihat dari tanggal dikeluarkan SHGB, nomor 17 tersebut, masa berlakunya berakhir pada tanggal 5 April tahun 2025, tinggal 2 tahun lagi, jadi kami himbau kepada PT Lido Nirwana Parahyangan, yang mengklaim tanah itu miliknya, dan telah memasang plang di lokasi lahan garapan, klien kami untuk segera dicabut, sebelum kami mengambil langkah hukum berlanjut, tegasnya. Dari Kabupaten Bogor, Sat Ibra melaporkan.